Halo teman-teman semua, kemarin sudah nonton ya bagaimana seleksi kompetensi untuk yang teman-teman di kategori khusus, yaitu tentang seleksi kompetensi teknis yang berupa penilaian situasi kerja sederhana. Nah, kita kali ini ngobrol nih teman-teman, bagaimana sih cara tips untuk menghadapi soal-soal yang berkaitan dengan seleksi kompetensi teknis yang berkaitan dengan penilaian situasi kerja sederhana. Oke, teman-teman jangan lupa ya nonton sampai akhir karena nanti kita akan bahas soal-soal yang berkaitan dengan teknis penilaian situasi kerja sederhana ini juga. Let's go teman-teman, kita ke 7 tips ya. 7 tips ini cara mengerjakan soal seleksi kompetensi teknis penilaian situasi kerja sederhana. Sebelum ke 7 tips ini, teman-teman, kita sama-sama nih di sini kita akan dimengerti dulu teman-teman. Apa sih yang namanya penilaian situasi kerja sederhana? Yang namanya situasi kerja berarti situasi pekerjaan teman-teman menjadi guru. Yang ada di dalam pekerjaan teman-teman berarti yang ada di dalam kelas. Kemudian situasi bersama guru di kantor. Dan teman-teman menghadapi masyarakat, yaitu orang tua siswa dan mitra yang lainnya. Jadi harus dimengerti dulu situasi kerja apa. Nah, bagaimana sikap kita dalam menghadapi ketiga ini? Nah, kita akan rangkum nih teman-teman, ada 7 tips yang bisa teman-teman pelajari teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua untuk menghadapi soal-soal besok ya. Yang pertama adalah selalu mengarahkan untuk bertindak lebih baik, tertarik dengan tugas menantang dan rumit. Jadi kita akan dihadapkan misalkan dengan soal yang harus ada perubahan. Di dalam situasi kerja itu nanti akan ada perubahan, entah itu dengan teknologi, entah itu pergantian pemimpin, maka kita tidak boleh untuk mencela atau bahkan mengendorkan dari pekerjaannya. Jadi kita ambil jawaban yang selalu mengarahkan dan bertindak kepada yang lebih tertarik kepada tugas yang menantang dan rumit tersebut. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian kita lihat yang kedua nih. Tidak tertarik pada kesuksesan orang lain, fokus pada diri sendiri dan pekerjaan yang diemban. Maksudnya adalah ketika teman-teman dihadapkan soal-soal yang ada kaitannya dengan apresiasi pimpinan misalkan kepada guru lain. Nah, kita nggak boleh iri dalam kesuksesan tersebut, tapi kita akan fokus perbaiki kinerja kita sehingga kita pun bisa ada di level tersebut. Maksudnya ini kita harus bekerja keras tanpa menuduh orang lain menggunakan cara-cara yang tidak baik. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian di nomor 3 ini mudah berpartisipasi dan beraktivitas. Ini kalau misalkan saya boleh tambahin teman-teman, berpartisipasi ini tuh dan beradaptasi teman-teman, beradaptasi dengan sesuatu yang ada di sekitar. Kalau beradaptasi dan berpartisipasi dan beraktivitas itu menyatu, maka teman-teman tidak lagi ada halangan untuk susah dalam lingkungan kerja terbaru. Misalkan diberikan sebuah soal, teman-teman dimutasikan atau teman-teman dihadapkan dengan satu kelompok yang tidak dikenali. Nah, itu berarti kita mudah berpartisipasi dan aktif beraktivitas walaupun dia tidak kita kenali. Nah, makanya kemampuan beradaptasi itu penting banget untuk teman-teman yang calon ASN nih. Kemudian di nomor 4 ini teman-teman, tanggung jawab tinggi terhadap pekerjaan, menyelesaikan apa yang telah dimulai dan tekun. Ini biasanya pada soal-soal yang berkaitan dengan tugas yang banyak dan menumpuk. Jadi kita harus tanggung jawab dulu kepada pekerjaan kita. Selebihnya kita memberikan kepada teman. Misalkan ada sebuah soal diberikan pekerjaan yang banyak, kemudian belum selesai, kemudian ada pekerjaan yang harus kita bantu teman lain, maka kita kerjakan yang punya kita dulu karena itu rasa tanggung jawabnya, kecuali diberikan perintah atau amanat dari pimpinan untuk membantu orang lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tanggung jawab yang kita harus emban dulu. Kemudian nomor 5 ini, peka terhadap teknologi dan perubahan yang ada pada pekerjaan. Di sini teman-teman, biasakan teknologi ini tidak bisa kita pungkiri dalam dunia pendidikan. Jadi yang misalkan di dalam sebuah soal, misalkan Anda terbiasa mengajar tidak menggunakan media PowerPoint, misalkan media audiovisual apapun itu yang berkaitan dengan teknologi, maka apa yang harus Anda lakukan? Nah, itu kita pilih jawaban yang tidak alergi terhadap teknologi tersebut, tapi kita harus upgrade ilmunya, ikut seminarnya atau ikut diklatnya sehingga kita dapat menggunakan media tersebut dengan baik dan benar di dalam kelas saat pembelajaran. Jadi tidak ada alergi terhadap teknologi atau perubahan yang ada.
Kemudian nomor 6 nih teman-teman, inovasi dan menumbuhkan daya kreativitas. Biasanya soal-soal berkaitan dengan kreativitas itu soal-soal yang diberikan amanah oleh kepala sekolah atau pimpinan untuk mengembangkan sebuah proyek, sehingga kita harus memimpin proyek tersebut. Nah, di situ kita harus menanamkan inovasi dan kreativitas serta kerjasama di dalam kelompok tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ya teman-teman, nomor 7, selalu ada pada peraturan yang berlaku baik pada instansi maupun antar instansi. Maksudnya apa sih peraturan ini? Nah, kita harus bersandar pada peraturan baik yang mengikat keguruan atau yang disepakati di instansi tersebut. Misalkan kan peraturan dalam undang-undang ASN misalkan, atau instansi yang ada di sekolah tersebut. Misalkan peraturan untuk jam masuk dan jam pulang. Nah, itu kan kita nggak boleh melanggar peraturan yang ada di sekolah tersebut karena sudah disepakati bersama kepala sekolah dan guru yang lainnya. Jadi selalu kita berpedoman pada peraturan yang berlaku. Tidak bisa kita berpedoman pada pembiasaan kita yang berakibat bahwa pembiasaan kita belum tentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan 7 tips ini bisa teman-teman berikan dan sebagai bahan untuk kita menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kompetensi teknis penilaian situasi kerja yang sederhana besok. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita langsung ke soalnya nih teman-teman. Di soal nomor 1 ini, ketika menjalankan tugas sebagai tim pembuat soal tes untuk tujuan kenaikan kelas, saya mendapat teguran atas kelalaian yang sebenarnya bukan hanya saya yang melakukan kekeliruan dalam teknik penyusunan soal tersebut. Reaksi saya terhadap teguran kepala sekolah adalah: A. Membantah dengan tegas agar pimpinan memahami seluruh penyebab kesalahan penyusunan soal. B. Pasrah dan diam saja agar tidak semakin menambah lama proses perbaikan paket soal yang sedang disusun. C. Menerima teguran tersebut sebagai masukan agar lebih baik dan juga mengadukan anggota tim yang juga keliru. D. Membantah dan mengadukan tim lain yang juga keliru dengan tujuan mereka juga dapat belajar dari kesalahan. E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya pelajaran tanpa mengadukan tim lain yang keliru. Jadi yang paling tepat yang mana teman-teman? Kalau misalkan berkaitan dengan kelompok, berarti kita harus terima dulu yang pertama. Kemudian kita tidak boleh menyalahkan satu dengan yang lainnya, karena itu bukan dari penyelesaian masalah yang ada, bahkan akan memperuncing masalah yang kita dapatkan teman-teman. Nah, yang pertama ini teman-teman yang A, kita akan delete. Kenapa? Karena ini membantah dengan tegas agar pimpinan memahami seluruh penyebab kesalahan. Nah, ini kita akan delete karena sudah pasti kita di sini clue dari soal ini adalah kita sudah dinyatakan tidak atau ada kelalaian. Nah, di sini sudah ada mendapat teguran teman-teman. Kemudian yang B, pasrah. Ini pasrah kita nggak akan pilih. Menerima teguran, oke, tersebut sebagai masukan, benar. Dan juga mengadukan tim. Nah, ini yang kita nggak akan pilih teman-teman. Ini mengadukan tim lain. Ini kita nggak akan pilih. D. Membantah dan mengadukan tim lain yang juga keliru dengan tujuan. Ini ada membantah, kita akan delete karena sudah murni kelalaian kita teman-teman, kecuali kalau masih penyelidikan ya. E. Menerima teguran tersebut dan mencoba menjadikannya pelajaran. Ini paling benar, poin yang paling tinggi. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita terima dulu teguran kita karena kelalaian kita. Nah, setelahnya kita jadikan pelajaran. Dijadikan pelajaran ini sehingga kita mendapatkan sebuah ilmu untuk upgrade diri sehingga tidak terjadi lagi kelalaian yang ada. Seperti itu teman-teman. Jadi sikap menerima dan tidak menyalahkan orang lain adalah sikap yang harus kita terapkan. Ditambah tanpa mencari kambing hitam, kemudian fokus memperbaiki kesalahan. Oke teman-teman, nanti lebih jeli lagi teman-teman ya kalau ada soal-soal yang seperti ini. Kita lanjut teman-teman di soal nomor 2. Kegiatan Diklat ASN mengharuskan saya untuk tinggal selama beberapa hari di asrama yang disediakan oleh panitia. Saya ditempatkan di satu kamar dengan rekan yang kebetulan belum saya kenal. Sikap saya adalah yang mana? Nah, tadi yang sudah kita bahas di 7 tips itu ya. A. Minta ditempatkan sendiri dengan alasan kenyamanan. B. Mengajukan keberatan dengan tetap menerima ketentuan kamar. Kita langsung lihat aja teman-teman yang A. Ini tidak akan kita pilih. Kenapa? Karena ini minta ditempatkan tersendiri. Sudah ada ketentuan bahwa harus berpasangan atau harus bersama-sama dengan peserta yang lainnya. B. Mengajukan keberatan dengan tetap menerima ketentuan kamar. Mengajukan keberatan, kita nggak akan pilih. C. Menerima aturan kegiatan diklat dan berusaha mengenal rekan yang baru. Nah, ini kita akan pilih. Checklist dulu ya, kita lihat yang D dan E. Pasrah menerima aturan kegiatan diklat prajabatan. Ini akan kita delete.
mengajukan keberatan dan minta ditempatkan dengan rekan yang dikenal. Ini tuan kita akan delete. Karena kita bisa jadi sih mungkin teman-teman ya untuk pilihan yang kita bisa mengajukan. Tapi ada option yang paling tepat teman-teman, dan ini nggak bisa kita pungkiri bahwa kita harus menerima aturan kegiatan diklat dan berusaha mengenal rekan yang baru. Tidak boleh unjuk rasa pada sesuatu yang memang sudah diberikan, kecuali ada clue yang lain, sedang sakit atau ada pemberat yang lain, itu bisa kita opsi lain lagi. Tapi karena ini dia semuanya tidak ada masalah, maka kita akan pilih yang C, menerima aturan kegiatan diklat dan berusaha mengenal rekan yang baru. Jadi tidak membantah dan melakukan problem solving pada permasalahan yang ada sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan. Oke teman-teman, kita load lagi di nomor 3. Tentang perubahan program kerja di kantor, saya berpendapat A. Perubahan adalah hal yang lumrah. B. Pegawai sebaiknya tidak perlu menciptakan perubahan. C. Setiap pegawai dalam kantor harus terbiasa dengan perubahan, menjaga stabilitas dan sebisa mungkin menghindari perubahan, bersikap tak peduli terhadap perubahan. Jadi perubahan di dalam sekolah atau instansi tersebut kira-kira teman-teman yang mana? Apakah perubahan adalah hal yang lumrah? Ini tuh pandangan kita teman-teman terhadap perubahan yang ada di kantor atau di sekolah kita. Yang paling tepat yang mana teman-teman? Apa kita harus bersikap tak peduli? Ini berarti kalau bersikap tak peduli kita akan delete ya teman-teman ya. Karena yang tidak peduli terhadap instansinya sendiri. Menjaga stabilitas dan sebisa mungkin menghindari perubahan. Menghindari kita nggak akan pilih. C. Setiap pegawai dalam kantor, ini pegawai berarti guru, harus terbiasa dengan perubahan. Oke, kita akan checklist. B. Pegawai atau guru sebaiknya tidak perlu menciptakan perubahan. Ini akan kita delete karena perubahan itu pasti teman-teman, karena setiap hari pasti ada perubahan menjadi yang lebih baik lagi. A. Perubahan adalah hal yang lumrah. Oke, iya betul. Tapi apa pandangan kita? Ini benar sih teman-teman, tapi harus ada yang lebih poin penting lagi. Nih teman-teman, yang C kita akan pilih. Kenapa? Setiap pegawai dalam kantor harus terbiasa dengan perubahan. Jadi kalau udah harus terbiasa, tidak ada lagi tawar-menawar kita loyo dalam melakukan perubahan atau upgrade diri. Jadi yang tepat adalah yang C. Perubahan adalah hal yang mutlak karena perubahan akan terjadi pada diri kita, terlebih zaman saat ini yang dinamis sekali teman-teman, serba cepat dalam pergerakan teknologi. Kita lihat teman-teman ya di soal nomor 4. Dengan perangkat presensi online, sahabat satu kantor saya berencana memanipulasi kehadiran hanya hari itu saja. Maka saya akan apa? A. Menegur dan mengingatkan sahabat saya. B. Diam saja karena khawatir merusak persahabatan. C. Melaporkan kejadian itu pada satpam. D. Menanyakan ke sahabat kenapa melakukan hal itu. E. Membiarkan dan menganggap perbuatannya hal yang biasa. Di sini nomor 4 teman-teman, dilihat teman-teman. Dengan perangkat presensi online, sahabat satu kantor atau sahabat satu sekolah akan berencana memalsukan. Ini teman-teman lihat nih, berencana berarti belum dilakukan. Kalau belum dilakukan maka kita tegur. Ada nggak nih? Nah oke. Berarti yang A teman-teman, kita tegur dan mengingatkan, baru berencana, belum dieksekusi. Nah, kalau misalkan sudah dieksekusi, maka kita untuk melaporkan kalau sudah dieksekusi. Karena ini rencana, maka kita wajib tegur atau mengingatkan supaya dia tidak melakukan atas rencana tersebut atau memanipulasi kehadiran tersebut. Jadi jawabannya yang A ini, kita tegur dan mengingatkan teman-teman semua karena pada soal baru rencana. Belum ada tindakan nyata. Jika ada tindakan nyata, kita bisa melaporkannya kepada pimpinan. Jadi setiap soal itu ada clue-nya masing-masing dan teman-teman bisa lebih jeli lagi mana yang harus kita ambil tindakan. Oke, ini selama masih di pekerjaan teman-teman, belum masuk ke pembelajarannya. Untuk teman-teman yang belum mendaftar di kelas belajar angkatan 3 di P3 Guru tahun 2023, baik P1, P2, P3, P4 khusus dan yang lainnya, teman-teman silakan bisa masuk di kelas belajar angkatan 3. Teman-teman ya tinggal chat aja admin di WA Mintera 087723317506. Nanti Mintera akan memberikan link untuk daftarnya. Oke. Teman-teman, kita lihat di soal 5. Jika kepala sekolah akan memberikan apresiasi sesuai dengan kinerja pegawainya, berarti sesuai dengan kinerja guru pada bulan ini. Sebagai guru, saya akan apa? A. Bekerja sesuai kemampuan, bekerja keras dengan meminta bantuan orang lain agar target kerja tercapai. C. Bekerja seperti biasa karena Tuhan yang mengatur rezeki kita. D. Berusaha sekuat tenaga dengan cara yang benar.
Berusaha keras menyelesaikan tugas dengan cara kompetisi. Teman-teman, di sini berarti kepala sekolah sudah woro-woro akan memberikan apresiasi kepada guru pada bulan ini, teman-teman. Itu tuh apa yang akan kita lakukan kalau sudah ada woro-woro seperti itu. Nah, analoginya misalnya gini. Teman-teman pada saat rapat bersama kepala sekolah dan guru yang lainnya, berarti kepala sekolah mencanangkan siapa saja yang mendapatkan predikat terbaik, kinerja yang terbaik dari absensi, dari pengajaran dan lain sebagainya, akan diberikan penghargaan atau reward dari kepala sekolah tersebut. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam keadaan seperti itu, kita tuh apa responnya? Apakah bekerja sesuai kemampuan? Apakah bekerja keras? Bekerja seperti biasa, kartuan yang mengatur rezeki? Apakah berusaha sekuat tenaga dengan cara yang benar atau yang apa? Teman-teman, kita akan delete satu persatu. Walaupun ini ada berkaitan dengan opsi yang tepat, tapi kita akan pilih opsi yang paling tepat dari yang tepat gitu, teman-teman. Berusaha keras menyelesaikan tugas dengan cara kompetisi. Oke, kita akan checklist. Berusaha sekuat tenaga dengan cara yang benar, kita akan checklist. Ini sama-sama berusaha keras, ini berusaha sekuat tenaga, berarti berusaha dengan keras juga, teman-teman. Tapi di sini yang D, dengan cara yang benar. Di sini ada cara yang benar, ini adalah sesuai dengan aturan yang ada, tidak dikerjakan oleh orang lain, tidak melanggar peraturan. Nah, ini cara yang benar, ini sebagai poin penuhnya, teman-teman. Jadi yang E kita akan delete. Bekerja seperti biasa karena Tuhan yang mengatur rezeki. Memang iya, teman-teman, tapi ada yang lebih tepat lagi. Ini dengan menggunakan cara yang benar. Maka kita akan pilih yang C. Bekerja keras dengan meminta bantuan orang lain, ini pasti kita delete. Bekerja sesuai kemampuan, ini terlalu pasrah, teman-teman. Jadi harus bekerja sekuat tenaga karena ada respon, bukan untuk menjilat pimpinan, bukan untuk memberikan sesuatu yang tidak baik, tapi kita tuh harus respon dengan baik supaya semua program yang dilakukan atau yang dicanangkan oleh kepala sekolah bisa berjalan dengan baik. Nah, kita responnya harus berusaha sekuat tenaga atau bersikeras, tapi dengan cara yang benar, tidak menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan instansi peraturan yang ada di sekolah tersebut. Seperti itu ya, teman-teman ya. Berusaha sekuatnya akan tetapi tidak menghalalkan segala cara, apalagi merepotkan orang lain. Maka poin lebihnya ada pada cara yang benar. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Nanti kita update lagi tentang soal-soal yang berkaitan dengan kesesuaian kerja. Nanti kita akan coba untuk ulas tentang pembelajaran ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, dan bagikan kepada guru yang lain. Mudah-mudahan yang menonton dan yang membagikan semuanya bisa lulus jadi ASN P3K. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat. Dadah.